Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi arsitektur komputer tentang CPU dan motherboard. Dan tujuan saya mempresentasikan ini, tujuannya ialah memahami cara kerja komputer secara menyeluruh, mampu merancang dan mengoptimalkan sistem komputer, meningkatkan kemampuan pemrograman tingkat rendah, menganalisis dan mencegah masalah komputer, dan menjadi dasar untuk mempelajari bidang teknologi lain. Baik, di sini kita akan mempelajari komponen-komponen pada komputer. Yang pertama ialah CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak komputer, berfungsi mengolah data, menjalankan instruksi, dan mengontrol kerja semua komponen. Baik, fungsi CPU antara lain mengontrol jalannya sistem, mengolah data aritmetika dan logika, menyimpan data sementara, menjalankan instruksi dari program. Dan bagian-bagian CPU ada ALU atau Arithmetic Logic Unit yang melakukan perhitungan dan logika, ada CU mengatur kerja seluruh unit, dan register menyimpan data sementara. Baik, di sini cara kerja CPU atau Control Processing Unit. Di sini merupakan ada diagram fetch, decode, execute, dan cara kerja mereka. Fetch mengambil instruksi dari memori, sedangkan decode menerjemahkan instruksi, lalu execute jalannya instruksi. Dan di sini faktor kinerja CPU yaitu kecepatan atau clock speed, jumlah core, ukuran cache, arsitektur CPU. Contoh CPU, Intel Core, AMD Ryzen, Apple M1, Snapdragon. Dan di bawah ini merupakan contoh CPU yaitu Intel Core, AMD M1, dan Snapdragon. Kemudian kita masuk pada motherboard. Motherboard merupakan papan utama pada komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dan mengendalikan seluruh komponen hardware seperti prosesor atau CPU, RAM, kartu grafis atau VGA, penyimpanan, hard disk atau SSD, dan perangkat lainnya agar bisa bekerja sama dalam sebuah perangkat. Baik, fungsi motherboard antara lain menghubungkan semua komponen komputer, menyediakan jalur komunikasi antar perangkat, menyediakan jalur komunikasi antar perangkat, menyediakan daya komponen, tempat pemasangan CPU, RAM, dan kartu ekspansi. Komponen-komponen motherboard ada slot CPU, slot RAM, slot PCI, chipset, port SATA, BIOS atau UEFA. Jenis-jenis motherboard ada ATX, Micro ATX, Mini ATX. Baik, kesimpulannya ialah motherboard adalah komponen utama pada komputer yang berfungsi menghubungkan dan mengendalikan seluruh perangkat keras agar dapat bekerja sama dengan baik. Ringkasannya ya, motherboard menjadi pusat dari semua komponen komputer seperti prosesor, RAM, kartu grafis, dan penyimpanan. Tanpa motherboard, komponen komputer tidak saling berfungsi dengan benar. Baik, demikianlah penjelasan mengenai motherboard dan prosesor sebagai dua komponen utama dalam komputer. Keduanya memiliki peran penting. Motherboard sebagai penghubung antar komponen, prosesor sebagai otak yang mengolah data. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.